Nama saya Muhammad Fadil. Nama saya Sela Nur Laila. Nama saya Salsabila Walinurwadi. Di sini kita akan menjelaskan tentang Islam membangun kesatuan dalam keberagaman. Di sini saya akan menjelaskan pengertian persatuan dan keberagaman dalam Islam. Persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut ikhwan, yaitu persaudaraan. Yang secara umum ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam Islam atau saudara sesama umat Islam, atau juga kumpulan individu manusia yang bersatu atau menjadi satu. Jelas bahwa persatuan menyebabkan orang dapat berbuat damai, dan dengan perdamaian maka persatuan dan kesatuan umat Islam bisa dapat diwujudkan. Tanpa persatuan, orang akan mudah bertindak semena-mena terhadap sesama, bahkan terhadap yang seagama sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, yang artinya, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapat petunjuk." Di sini saya akan menjelaskan Islam dalam menyikapi perbedaan. Konsep toleransi dalam Islam. Radikalisme Islam mendorong Barat memelihara isu teroris Islam agar dunia waspada dan ikut memberantas kelompok ekstremis Islam dan menghapus citra Islam dengan mengatakan Islam adalah agama yang intoleransi. Islam adalah agama yang sangat toleransi. Jelas ini tidak pantas jika Islam dituduh agama yang ekstrim dan radikal. Islam mengakui keberagaman, yaitu keberagaman dalam agama. Dalam Islam, seorang muslim dilarang memaksa orang lain untuk meninggalkan agamanya dan masuk Islam dengan terpaksa. Karena Allah telah berfirman, "La ikraha fid din." Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Jika kita mengingat kembali sejarah Islam, akan kita dapatkan Simahah al-Islam yang di sana tidak ditemukan tentang adanya hukuman mati atau siksaan pada seseorang yang tidak mau masuk Islam. Contoh realnya adalah bisa kita lihat bagaimana cara penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo rahimahumullah di Indonesia. Sejarah telah mengabadikan kepemimpinan Rasulullah SAW dan sikap tasamuh beliau dalam memperlakukan penduduk Madinah yang plural. Selanjutnya, batasan toleransi dalam perspektif Islam. Islam mengakui pluralitas agama dan menghormati pemeluk agama lain. Tapi, bagaimana jika ada sebagian kelompok yang melecehkan agama Islam atau aksi kemaksiatan yang jelas dilarang oleh agama? Apakah umat Islam harus berpura-pura menutup mata dan telinga atas dasar toleransi? Seperti yang terjadi di masa kini sebelumnya, saat seorang munafik yang bernama Musailah al-Kadzab mengaku bahwa dirinya nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Melihat hal tersebut, para sahabat tidak tinggal diam dan membiarkan pengikut Musailamah terus menyebarkan ajaran sesatnya. Allah telah berfirman dengan tegas dan jelas bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40 menjelaskan bahwa Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Toleransi semacam ini jelas tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, karena seorang yang mengaku muslim berarti meyakini dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan meyakini bahwa tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menjelaskan cara memandang keberagaman dalam Islam. Sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, keberagaman atau pluralitas merupakan sunatullah yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati kepadanya. Seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan, "Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal.
Dari ayat Al-Quran tadi itu menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang telah menciptakan keberagaman. Artinya keberagaman di dunia ini mutlak adanya. Dengan adanya keberagaman ini bukan berarti menganggap kelompok, mazhab ataupun keberagaman yang lain sejenisnya menganggap kelompoknya yang paling benar. Yang harusnya kita ketahui di sini adalah keberagaman sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi wafat, para sahabat saling mengklaim dirinya yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan atau ukhuwah dalam menyikapi keberagaman. Istilah ukhuwah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 213, Allah menjelaskan bahwa umat itu satu, tetapi setelah adanya perselisihan umat menjadi terpecah belah, maka Allah mengutus para nabi sebagai peringatan dan sebagai petunjuk tentang agama yang benar. Seiring dengan bergantinya zaman, ada 3 pandangan menurut para imam mazhab, yaitu 1. Umat Islam harus berpikir kritis. 2. Umat Islam boleh menjadikan mazhab sebagai referensi selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. 3. Umat Islam tidak boleh membedakan setiap mazhab dan keyakinan religius setiap umat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.